Perkenalkan, nama saya Nuryanto, NIM D600180078 dari kelompok 11. Peramalan adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memperkirakan kejadian yang akan datang dengan data-data di masa lalu. Kegunaannya yaitu untuk membuat keputusan yang tepat, untuk menetapkan kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang, dan sebagai alat bantu untuk merencanakan yang efektif dan efisien. Tahapan perhitungan yang pertama mendapatkan data peramalan dan melakukan perhitungan data menggunakan periode dan historis, melakukan pengolahan data menggunakan WinQSP dengan menggunakan 5 metode, melakukan verifikasi pada setiap metode dan mencari nilai error yang terkecil, menghitung kapasitas mesin dengan menggunakan waktu setup dan waktu proses, melakukan perhitungan dari data WinQSP dengan verifikasi untuk mencari nilai MPS, melakukan perhitungan RCCP untuk mengetahui perbandingan permintaan dan kapasitas mesin. Yang terakhir, melakukan perbandingan dengan melakukan overtime dan subkontrak dan juga penambahan mesin jika hal-hal tersebut yang sudah disebutkan belum mencukupi permintaan. Kegunaan di kehidupan sehari-hari yaitu untuk merencanakan jangka pendek ataupun perencanaan jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang. Untuk di industri sendiri yaitu untuk mengolah faktor-faktor produksi supaya permintaan konsumen dapat terpenuhi. Sementara MRP adalah metode yang berfungsi untuk menentukan komponen dan bahan apa saja yang diperlukan, kapan dan seberapa banyak jumlahnya, dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan rencana produksi yang dihasilkan oleh perusahaan. Manfaat MRP yaitu untuk mengurangi biaya persediaan, membangun komitmen yang realistis, meminimalkan risiko yang terjadi akibat produksi atau pengiriman tertunda, untuk meningkatkan keefektivitasan produksi. Tahapan hitung, menentukan jumlah permintaan per bulan dan per minggu menggunakan MPS dari peramalan, menentukan LFL dari setiap item, merekap hasil produk released dari setiap item, mencari periode tersibuk berdasarkan hasil. Kegunaan di periode sehari-hari yaitu untuk mengatur jumlah pengeluaran setiap bulannya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan yang paling prioritas. Kegunaan di industri sendiri itu untuk membuat pesanan produksi dan pembelian, untuk mengatur aliran bahan baku dan persediaan dalam proses sehingga sesuai dengan jadwal produksi untuk produk akhir. Penjadwalan end job M mesin merupakan sebuah tipe static shop sequencing di mana end job harus diproses oleh M mesin. Manfaatnya yaitu untuk memprediksi waktu yang diperlukan setiap mesin untuk menghindari konflik pada aliran produksi. Kegunaannya itu untuk meningkatkan produksi mesin pada suatu proses produksi dan menghindari mesin untuk menganggur. Tahapan hitungnya yaitu buka WinQSP dan forecasting linear progression, membuat grafik peramalan data, membentuk pola seperti apa. Selanjutnya yaitu menentukan nilai A dan B, kemudian membuat peramalan linear regression menggunakan WinQSP yang berada di Windows XP, kemudian disit RCCP yaitu untuk ada di Windows XP, kemudian disit RCCP yaitu untuk menentukan perbandingan berapa banyak permintaan kapasitas stasiun kerja yang diinginkan, hitung MPS yang diperoleh dari data forecasting, data yang muncul kemudian di save, copy data kemudian masukkan ke dalam Excel. Dan apabila terdapat permintaan yang melebihi kapasitas, maka perlu dilakukan overtime. Dari forecast by linear akan digunakan untuk membuat grafik verifikasi yang sebelumnya dihitung selisih MR, IMRI, UCL, LCL, kemudian dari jumlah tadi dibuat grafik dan dianalisis. Kemudian pilih file, new problem, masukkan data, klik solve and analyze, perform and forecasting, kemudian menghitung kapasitas mesin. Dan apabila overtime yang dilakukan masih belum mencukupi, maka yang perlu dilakukan adalah penambahan mesin. Kegunaannya di kehidupan sehari-hari yaitu untuk mengelompokkan pekerjaan rumah berdasarkan waktu pengerjaannya supaya dalam mengerjakannya dapat terselesaikan dalam waktu yang singkat dan pekerjaan tersebut dapat terselesaikan semua. Kegunaannya di industri itu menentukan prioritas pekerjaan yang perlu dilakukan berdasarkan pesanan konsumen sesuai metode yang digunakan, menjadwalkan mesin yang digunakan, dan stasiun kerja di setiap produksi. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Suryati Aningsih, NIM D600180129. Dari praktikum modul 5 ini yang dapat saya pelajari: pertama, peramalan merupakan aktivitas
memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan referensi data-data masa lalu. Manfaat dan kegunaannya sebagai alat bantu perencanaan yang efektif dan efisien untuk menentukan kebutuhan sumber daya di masa yang akan datang. MRP merupakan metode perencanaan dan pengendalian material yang terikat pada unit produksi dengan menggunakan suatu sistem yang terintegrasi. Manfaat dan kegunaannya yaitu untuk peningkatan pelayanan dan kepuasan konsumen, untuk peningkatan pemanfaatan fasilitas dan tenaga kerja, untuk membuat perencanaan dan penjadwalan yang lebih baik. Penjadwalan and job machine yaitu proses pengurutan mesin dengan urutan tertentu. Manfaat dan kegunaannya untuk memprediksi waktu pengerjaan dari setiap mesin, untuk mengatur waktu keterlambatan yang mungkin terjadi pada mesin. 2. Tahap perhitungan. Tahap perhitungan peramalan. Pertama, menentukan konstanta dan koefisien regresi pada data. Kemudian melakukan peramalan dengan menggunakan forecasting and linear regression pada WinQSB. Setelah itu menentukan nilai MR, UCL, LCL, dan MR bar untuk verifikasi. Kemudian menentukan peramalan MPS dan POH pada periode tertentu. Menentukan kapasitas mesin dan menghitung RCCP. Apabila hasil RCCP menunjukkan terdapat stasiun kerja yang belum mencukupi permintaan, maka dilakukan perhitungan jumlah waktu dengan overtime dan subkontrak. Apabila hasil overtime dan subkontrak masih terdapat stasiun kerja yang belum memenuhi permintaan, maka dilakukan penambahan mesin. Perhitungan MRP. Pertama, menentukan permintaan per bulan dan per minggu berdasarkan MPS dari peramalan. Menentukan load for load dari setiap item, merekap hasil produk rilis dari setiap item, kemudian menentukan periode tersibuk berdasarkan produk rilis. Tahap perhitungan penjadwalan and job machine. Pertama, merekap data item dari MRP dan BOM tabel. Kemudian menentukan nilai JM dan melakukan input hasil nilai JM untuk membuat job scheduling, job mesin, dan job cost. Membuat job scheduling, job mesin, job cost, dan Gantt chart menggunakan WinQSB. 3. Penerapan peramalan untuk menentukan permintaan produk pada periode tertentu untuk menentukan biaya produksi. Penerapan MRP yaitu untuk melakukan perencanaan persediaan produk dan bahan baku di perusahaan. Penerapan penjadwalan and job machine untuk mengurutkan mesin dalam melakukan suatu produksi agar produksi tersebut berjalan dengan efisien. Menentukan job cost dari item yang diproduksi sehingga dapat diketahui item mana saja yang memerlukan biaya produksi yang tinggi dan biaya produksi yang rendah. Perkenalkan, nama saya Rizal Duyanto, NIM D600180138 dari kelompok 11. Peramalan adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Manfaat dan kegunaan. Yang pertama, sebagai alat bantu untuk membuat perencanaan yang efektif dan efisien. Yang kedua, untuk membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga, untuk menetapkan kebutuhan produksi yang akan datang. MPR adalah sistem yang berguna untuk menentukan berapa jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang. Manfaat dan kegunaan. Yang pertama, perencanaan dan penjadwalan persediaan yang lebih baik. Yang kedua, peningkatan pelayanan dan kepuasan konsumen. Yang ketiga, untuk menentukan jumlah kebutuhan material untuk mendukung jadwal produksi induk. Penjadwalan and job machine merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan untuk membuat jadwal permesinan berdasarkan jumlah mesin
job dan waktu yang ada. Manfaat dan kegunaan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi. Yang kedua, memprediksi waktu yang dibutuhkan mesin. Yang ketiga, menghindari keterlambatan proses produksi. Tahap perhitungan peramalan. Pertama, mencari nilai konstanta dan koefisien regresi. Yang kedua, mencari hasil peramalan dengan menggunakan WinQSP. Yang ketiga, mencari MR, UCL, LCL, dan MR. Keempat, mencari nilai MPS dan POH pada periode tertentu. Kelima, menentukan kapasitas mesin. Keenam, menghitung RCCP jika ada stasiun kerja yang tidak dapat mencukupi permintaan. Perhitungan MRP. Yang pertama, menentukan jumlah permintaan per bulan atau per minggu. Data MPS peramalan. Menghitung for offload setiap part yang karena menggunakan metode load size for load. Yang ketiga, merekap hasil PR atau produksi rilis. Yang selanjutnya, menghitung dan mencari periode tersibuk dari hasil rekapitulasi PR. Tahap perhitungan penjadwalan and job and M mesin. Yang pertama, melakukan rekapitulasi data berdasarkan nilai data MRP. Yang selanjutnya, menghitung jadwal mesin setiap item, menentukan job scheduling, job mesin, dan job cost dengan cara menginput nilai JM, menentukan nilai job scheduling, job mesin, dan job cost menggunakan aplikasi WinQSP, dan menentukan analisis perhitungannya. Yang selanjutnya, penerapan peramalan di industri dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai alat bantu untuk menentukan kebutuhan produksi di masa datang, meramalkan cuaca. Yang selanjutnya, meramalkan tingkat permintaan suatu produk. Penerapan MRP. Yang pertama, membuat perencanaan kebutuhan bahan baku di perusahaan. Selanjutnya, membuat jadwal waktu pemesanan bahan baku. Yang terakhir, efektivitas dalam mengendalikan suatu barang dalam suatu pekerjaan. Penerapan penjadwalan and job mesin dalam kehidupan sehari dan industri. Yang pertama, membuat tata urut stasiun kerja agar lebih efektif dan efisien. Yang kedua, membuat estimasi biaya proses produksi. Yang terakhir, membuat SOP tata urutan pengerjaan produk. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardika Wahyuni Tias, NIM D600.870 dari kelompok 11. Peramalan adalah teknik menganalisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Manfaatnya untuk menetapkan sumber daya masa mendatang. Kegunaannya sebagai alat bantu untuk merencanakan yang efisien dan efektif. Untuk perhitungan, yang pertama, menentukan metode mana yang akan digunakan dengan nilai error paling kecil. Yang kedua, verifikasi data. Yang ketiga, menentukan jadwal induk produksi. Yang keempat, menghitung kapasitas mesin. Yang kelima, menghitung RCCP. Yang keenam, menghitung jumlah waktu. Yang ketujuh, menghitung jumlah penambahan mesin. Dan yang kedelapan, menghitung jumlah mesin saat ini. Untuk penerapannya dalam dunia industri, sebagai peramalan anggaran biaya produksi. Yang untuk sehari-hari itu peramalan pendaftar mahasiswa yang masuk ke suatu universitas. Kemudian yang untuk MRP adalah teknik untuk menerjemahkan jadwal induk produksi dari barang jadi menjadi kebutuhan bersih. Manfaatnya untuk meningkatkan pelayanan keputusan dan keputusan konsumen.
meningkatkan pemanfaatan fasilitas dan tenaga kerja dan perencanaan dan penjadwalan yang lebih baik. Kegunaannya untuk menentukan jumlah dari kebutuhan material untuk mendukung jadwal induk produksi. Untuk perhitungannya, yang pertama membuat tabel MRP berdasarkan BOM table dan data awal MRP. Yang kedua, menghitung lot for lot setiap part. Yang ketiga, mereka production release. Pilih yang tersibuk. Kemudian penerapannya dalam dunia industri untuk pembuatan mobil atau motor dan lainnya. Untuk kehidupan sehari-hari, untuk menentukan material dari pembuatan makanan atau kue dan lain-lain. Untuk penjadwalan adalah pengurutan pekerjaan yang harus melewati beberapa mesin dan urutan proses yang ditempuh suatu pekerjaan. Manfaatnya untuk meningkatkan efisiensi produk. Untuk kegunaannya untuk mengurangi alokasi tenaga operator, mesin, dan peralatan produksi untuk lebih efisien. Kemudian untuk perhitungannya, yang pertama melakukan recap item, yang kedua menentukan list of cost, yang ketiga membuat jadwal mesin untuk setiap part, yang keempat mengolah job schedule dengan WinKSB, yang kelima menentukan job yang paling awal diproses dan yang paling akhir diproses dan menentukan waktu proses yang paling lama. Yang keenam mengolah mesin schedule dengan WinKSB. Yang ketujuh menentukan mesin waktu penggunaan yang paling sedikit dan yang paling sibuk. Yang ke-8 mengolah job cost dengan WinKSB, dan yang ke-9 menentukan job dengan biaya paling besar dan biaya yang paling kecil. Kemudian penerapannya dalam dunia industri adalah kayak penjadwalan shift pekerja di setiap stasiun kerja pada sebuah pabrik. Untuk sehari-harinya itu penjadwalan piket di sebuah kelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustitio Tegar Prastowo, NIM D6018134, saya dari kelompok 11. Poin pertama, menjelaskan peramalan MRP dan penjadwalan N-Job M-Scene. Peramalan adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk memperkirakan kejadian di masa yang akan datang. Manfaatnya sebagai alat bantu untuk membuat perencanaan yang lebih efektif dan efisien, untuk menetapkan kebutuhan sumber daya, untuk membuat keputusan yang tepat. Kegunaannya untuk memudahkan perencanaan di masa yang akan datang, untuk menetapkan berbagai sumber daya yang akan dibutuhkan di masa yang akan datang. Kemudian MRP adalah sistem yang berguna untuk menghitung berapa jumlah bahan baku atau komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang. Umumnya sistem ini digunakan oleh perusahaan manufaktur. Manfaatnya, yang pertama meningkatkan pelayanan dan kepuasan konsumen, yang kedua meningkatkan pemanfaatan fasilitas dan tenaga kerja, yang ketiga perencanaan dan penjadwalan persediaan yang lebih baik. Kegunaannya, MRP ini digunakan untuk menentukan jumlah dari kebutuhan material pendukung jadwal produksi induk dan kapan kebutuhan material tersebut dijadwalkan. Kemudian penjadwalan N-Job M-Scene, pengertiannya merupakan sebuah aktivitas untuk membuat jadwal permesinan berdasarkan jumlah mesin, job, dan waktu yang ada. Penjadwalan juga merupakan proses pengurutan pembuatan produk serta secara menyeluruh, di mana N-Job akan melalui setiap M-Scene dengan urutan tertentu. Manfaatnya yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi dan memprediksi waktu yang dibutuhkan, kemudian juga menghindari keterlambatan proses produksi. Kegunaannya untuk mengefisienkan tenaga operator, mesin, dan peralatan produksi. Kemudian dapat mengurangi alokasi sumber daya yang ada dan dapat mengurangi biaya pengeluaran perusahaan. Kemudian poin yang kedua, tahapan perhitungan peramalan MRP dan penjadwalan N-Job M-Scene. Yang pertama, peramalan. Mencari nilai A dan B, mencari hasil peramalan dengan menggunakan WinKSB, mencari MR, UCL, LCL,
agar mengetahui pola data yang ada. Kemudian mencari nilai MPS dan POH pada periode tertentu. Kemudian menentukan kapasitas mesin. Kemudian yang terakhir menghitung RCCP jika ada stasiun kerja yang tidak dapat mencukupi permintaan. MRP. Yang pertama menentukan jumlah permintaan per bulan dan per minggu dari data MPS peramalan. Karena menggunakan metode load for load, maka menghitung load for load setiap part yang digunakan. Mereka hasil dari production release, kemudian menghitung dan mencari periode tersibuk dari hasil rekapitulasi production release. Penjadwalan end-job MSIN. Yang pertama melakukan rekapitulasi item berdasarkan data dari MRP, menghitung jadwal mesin setiap item, menghitung job schedule, job mission, dan job cost dengan cara menginput nilai GM, menentukan job schedule, job mission, dan job cost menggunakan aplikasi WinKSB. Kemudian poin yang terakhir, penerapan peramalan MRP dan penjadwalan end-job MSIN di industri dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan dari peramalan. Sebagai alat bantu untuk menentukan kebutuhan sumber daya di masa mendatang, meramalkan cuaca, meramalkan suatu keadaan yang mungkin akan terjadi, meramalkan tingkat permintaan suatu produk atau beberapa produk, kemudian merencanakan sesuatu dengan pertimbangan. Penerapan MRP, membuat perencanaan kebutuhan bahan baku di perusahaan manufaktur, membuat jadwal waktu pemesanan bahan baku, meningkatkan efektivitas dalam mengendalikan suatu barang dalam suatu pekerjaan. Penerapan penjadwalan end-job MSIN, membuat tata urutan stasiun kerja, membuat estimasi dan biaya proses produksi, membuat SOP tata urutan pengerjaan produk.